Mas Pak, Mas Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan yang telah Dia berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini bisa bernilai pahala, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Kawan sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Sepertinya kayak tahun kemarin ya. Hah? Antum masih ingat? Tapi kan belum parah. Belum apa? Belum parah. Nanti kalau misalnya sudah semakin ramai, ini yang santri baru bingung ya kawan. Masih apa ini padahal? Nanti ya. Kalau misalnya kondisinya sudah tidak memungkinkan, maka ya mungkin ditutup kajiannya. Karena ini baru 1, 2 dan ada cicak itu pada cari mangsanya, rizkinya mereka ya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan Syarah Hilyah Thalibil Ilmi, karyanya Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, kita akan murojaah sebentar. Kita akan murojaah sebentar. Ya, ada 2 ya kan? Ada 2 pertanyaan. Langsung saja. Yang pertama, kemarin disebutkan sebuah riwayat. Kemarin disebutkan sebuah riwayat tentang seseorang yang meriwayatkan dari 9 bapaknya. Maksudnya keturunan ya dari bapaknya, kakeknya, buyutnya, dan seterusnya. Sami'tu abi, sami'tu abi, sami'tu abi sampai 9. Nah, ini kata para ulama, silsilah ini atau riwayat ini disebut dengan apa namanya? Siapa yang bisa jawab? Riwayat apa namanya? Nih anak kasih clue-nya nih. Tahu clue nggak? Apa clue apa itu? Hah? Kunci ya atau ya pancingannya nih. Bahasa Arabnya bapak 9. 9 bapak apa namanya? Hah? Oh alah. Ganti pertanyaan? Antum nggak ada yang nyatet? Namanya adalah apa Denis? Wali Songo. Nggak ada riwayat Wali Songo. Maksudnya di sini bukan apa? Fadol Syafiq. Masya Allah. Biriwayati abain tis'atin. Fadol Syafiq. Masya Allah. Mau enggak?
Tolong kasih ke belakang ya. Nah, biriwayati aba'i tis'atin. Aba'in tis'atin. Nah, pertanyaan kedua. Siapa yang bisa menyebutkan kriteria orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Gampang kan? Kriteria orang yang takut kepada Allah. Beriwe. Siapa tuh Rizky? Belakang antum. Jawab, Feza. Antum siapa namanya? Feza kan? Nah, jawab. Jawab kok malah sedekah, senyum kanan, senyum kiri. Yang apa? Tidak mempersekutukan Allah. Ini jawaban global ini. Maksudnya keluar dari pembahasan. Apa coba? Siapa yang bisa jawab? Fadol. Siapa? Ilham. Yang berilmu. Dan orang berilmu dikatakan berilmu kalau orang berilmu dikatakan berilmu jika apa tadi? Mengamalkan ilmunya dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Fadal. Kasih Ilham. Ke Mas Ilham kasih. Belakang itu. Mas Ilham. Calon musyrif antum kalau enggak. Insya Allah. Ami Ilham. Maulana. Udah ikhwan, insya Allah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Nah, sekarang kita masuk ke bab baru. Bab baru. Judulnya adalah Dawamul Muraqabah. Dawamul Muraqabah. Apa itu Dawamul Muraqabah? Nanti kita akan bahas setelah Qori membaca. Fadol, Iqra ya Qori. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Bakar bin Abdullah rahimahullahu ta'ala. Ar-rabi' dawamul muraqabah. التحلي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلن سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر فأقبل على الله بكلية. Udah sampai situ dulu. Barakallahu fiik. Yang keempat pembahasan kita adalah dawamul muraqabah, yaitu senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ini adalah ciri orang yang beriman. Dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap gerak-geriknya. Dan pembahasan ini masih berkaitan dengan pembahasan yang sebelumnya. Pembahasan sebelumnya tentang apa, ikhwan? Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Takut kepada Allah dan merasa diawasi oleh Allah, itu bisa kita katakan ada dalam satu pembahasan sebenarnya. Cuma di sini dipisah oleh Syekh Bakar rahimahullahu ta'ala. Ya. Dan mengenai hal ini, kawan sekalian, banyak sekali contoh dari para ulama yang menyebutkan atau mengisahkan tentang betapa hebatnya mereka memiliki perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan karena mereka senantiasa merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara kisahnya adalah yang diceritakan oleh Qasim bin Muhammad. Ya, diceritakan oleh Qasim bin Muhammad. Ini di sini Ana sering bawakan cerita-cerita ya. Sebenarnya di buku ini enggak ada, cuma Ana cari referensi lain di kitab Aina nahnu min akhlaqis salaf ya. Aina nahnu min akhlaqis salaf. Di situ Masya Allah kisah-kisahnya bisa sama dengan pembahasan di sini.
Jadi di sini ada pembahasan tentang takut kepada Allah. Di situ di kitab itu ada cerita-cerita tentang ulama yang takut kepada Allah. Di sini ada pembahasan selalu merasa diawasi oleh Allah. Di situ ada pembahasan ulama yang menceritakan tentang takut kepada Allah. Nanti di sini ada pembahasan tentang zuhud. Di situ ya ada kisah para ulama yang zuhud. Jadi insya Allah kedepannya akan banyak cerita. Ya, akan banyak cerita yang mungkin bisa kita ambil pelajarannya. Ini dari Qasim bin Muhammad, ya, rahimahullah. Beliau pernah menceritakan tentang kondisinya beliau ketika sedang safar dengan Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak itu siapa? Seorang ulama besar pada saat itu. Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Al-Mubarak. Abdullah bin Al-Mubarak ini adalah seorang ulama yang terkenal kaya raya. Bahkan pernah diceritakan beliau ini saking kayanya pernah menghajikan satu kampung. Bayangkan. Berangkatnya dibiayai, terus makan minum kebutuhannya dibiayai, pulang dibiayai. Sugih kayak apa? Sekampung. Tapi kekayaannya beliau ini tidak membuat beliau terlena dengan dunia. Kekayaannya digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abdullah bin Al-Mubarak ini, Ibnul Mubarak, ulama yang terkenal ahli ibadah, hewan. Nah, ada cerita unik dari Qasim bin Muhammad ini. Dia menceritakan, kunna nusafiru ma'abnil Mubarak. Dahulu kami pernah pergi safar bersama dengan Ibnul Mubarak. Jadi Qasim ini pernah pergi safar, melakukan sebuah perjalanan jauh bersama dengan Ibnul Mubarak. Lalu Qasim ini mengatakan seperti ini. Fakasiran makana yakhturu bibali faakulu fi nafsi. Sepanjang perjalanan aku bersama Ibnul Mubarak, selalu terlintas di pikiranku sebuah pertanyaan. Dan aku bertanya-tanya kepada diriku sendiri. Fa'akulu fi nafsi. Selalu ada yang terlintas. Apa itu yang terlintas? Jadi dia tuh merasa heran dalam tanda kutip. Kok orang ini bisa terkenal sedunia gitu. Ibnul Mubarak kok orang yang sangat terkenal ini kenapa? Fa'akulu fi nafsi, maka aku bertanya pada diriku sendiri, bi ayyi syai'in fuddila hadzal rajulu alaina. Sebenarnya orang ini kok bisa terkenal kenapa ya? Kok dia bisa diutamakan oleh orang lain daripada kami? Hatta ishtahara fin nasi hadhihi syuhrah. Sampai-sampai manusia itu gak ada yang gak kenal Ibnul Mubarak. Ya. Beliau sangat terkenal, intinya seperti itu. Nah, Qasim ini bertanya-tanya, kenapa? Sebenarnya apa sih yang membuat dia itu terkenal? Maka Qasim melanjutkan, in kana yusolli inna lanusolli, wala in kana yasumu inna lanasum. Padahal kalau Ibnul Mubarak ini sholat, kami juga sholat. Kalau Ibnul Mubarak ini puasa, kami juga puasa. Maksudnya adalah dia amalannya seperti ini, kami juga sama. Tapi kok kenapa dia jauh lebih terkenal? Jauh lebih diutamakan oleh manusia. Apa sebenarnya? Wa in kana yahuj inna lanahuj. Dan kalau dia haji, kami juga haji. Ya. Jadi amalannya disebutkan semua sama Qasim bin Muhammad ini. Beliau sudah mengatakan seperti itu. Qala, kemudian beliau melanjutkan, fakunna fi ba'di masirina fi tariqis syami lailatan. Pernah suatu hari kami melakukan perjalanan lagi. Jadi sering safar dengan Abdullah bin Al-Mubarak. Kami pernah melakukan sebuah perjalanan ke negeri Syam. Negeri Syam itu mana? Palestina, Yordania,
Terus mana? Uzbekistan, Suriah, itu Syam ikhwan. Itu Syam. Ya. Nah, kata Qasim bin Muhammad ini, beliau pernah safar ke negeri Syam bersama Ibnul Mubarak. Nata'asya fi baitin. Di tengah malam kemudian kami pun istirahat di sebuah rumah. Jadi istirahat, melakukan perjalanan sampai tengah malam. Pas malam-malam mereka istirahat di sebuah rumah. Itu fi as-siraju faqama ba'duna fa akhadha as-siraj. Nah, ketika kami sudah istirahat di sebuah rumah, ketika kami sedang beristirahat di sebuah rumah dan kami akan tidur, maka siraj itu apa? Lampu ya. Mungkin dulu itu lampu kayak yang kayak sentir itu apa? Nah, atau menangin apa enggak? Lampu yang harus pakai minyak kemudian dibakar. Nah, kami mematikan lampu pada saat itu. Jadi udah mau pada tidur nih, udah tengah malam, kami matikan lampu itu. Tiba-tiba kami kerasa ada salah satu di antara kami yang bergerak lalu ngambil lampu itu. Maling apa udu ya? Jadi diambil lampunya, diambil ke sebuah tempat. Dan di tempat itu dinyalakan. Ternyata yang ngambil siapa? Ibnul Mubarak. Dia ibadah di situ, dia zikir di situ, sholat di situ. Berarti sholat apa? Sholat malam. Ya. Lalu kata Qasim ini, dia mengatakan, fanadhartu ila wajhi Ibnul Mubarak walihyatuhu qad batallat minad dumu'. Ketika itu aku mengetahui bahwasanya ternyata laki-laki itu adalah Ibnul Mubarak. Dan ketika aku mulai mendekat melihat keadaannya, ternyata jenggotnya sudah basah oleh air matanya. Ngapa? Nangis, ikhwan. Ibnul Mubarak menangis. Maka kata si Qasim ini, dia mengatakan fakultu fi nafsi, maka aku berkata dalam hatiku, bihadhil khasyati fuddila hadzal rajulu alaina. Oh, ternyata ini dia rahasia kenapa kok orang-orang lebih memuliakan dia daripada kami. Salat malam itu mengangkat derajat seseorang, ikhwan. Ya. Salat malam, menangis di kesendirian ketika tidak ada orang lain mengetahui, nangisnya karena nangis ingat Allah, ingat dosa. Bukan nangis karena curhat diputusin si dia. Ya. Orang-orang yang seperti ini hatinya akan lembut ya. Dia termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan balasan di dunia di antaranya dia akan mendapatkan kedudukan tinggi di sisi manusia. Ya. Orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala itu bukan menunjukkan dia itu lemah, enggak. Ya. Sebagian ulama mengatakan orang yang menangis karena Allah itu tanda dia orang yang sangat kuat. Maka hati-hatilah. Ya. Orang yang menangis karena Allah itu menunjukkan dirinya itu sangat kuat, ya kawan. Ya. Dirinya sangat kuat. Di antara kisah yang menyebutkan hal ini, yang menunjukkan bahwasanya nangis itu menguatkan hati, melembutkan hati. Dahulu pernah ada seorang ulama, ada seseorang ya. Kemudian dia meminta kepada temannya. Dia ingin pergi ke suatu tempat. Lalu minta kepada temannya supaya ada orang lain yang nemeni. Ya, supaya ada orang lain yang nemeni dia ketika safar. Maka sama si orang ini ya, yang dimintai tolong, dia merekomendasikan si Fulan A, katakanlah Fulan A. Ente mau pergi? Iya. Tolong dong carikan orang yang mau menemani saya. Oh, sama si Fulan saja itu, orang yang soleh, Masya Allah. Maka si temannya ini pun memanggil Fulan A tadi. Didatangi rumahnya, ketemu, kemudian sepakat, ya sepakat. Mereka pun melakukan sebuah perjalanan.
Ternyata apa yang terjadi? Di setiap perjalanan ternyata si fulan ini nangis terus. Nangis mandek, setledela nangis maning, berhenti, nangis lagi, berhenti. Akhirnya orang tadi itu yang minta tolong itu merasa kerepotan, protes kepada temannya tadi yang mencarikan teman. Gimana sih orang ini? Merepotkan aku, dela-dela nangis. Maka kata orang yang diprotes ini, dia mengatakan, waihaka, celaka kamu. Innama yakunul buka'u ahyanan inda tadhkirah. Inda tadhkirah. Sesungguhnya menangis itu seringkali terjadi karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yarukul qalbu fayabkir rajulu. Hati seseorang itu lembut, sehingga dengan kelembutan hatinya itu seseorang pun menangis. Jadi jangan langsung memvonis orang itu ngerepoti, kemudian lemah. Enggak. Ini menunjukkan bahwasanya hatinya itu lembut, ikhwan. Sementara kita subhanallah ya, hati kita begitu sangat keras sekali ya. Makanya kita banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melembutkan hati kita. Apa sih penyebab hati kita itu menjadi keras? Apa? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di antara yang membuat hati kita keras itu adalah karena sering atau suka bercanda ya. Kita suka ketawa-ketawa bahkan sampai melebihi batas. Ini yang menyebabkan hati kita keras dan sulit menangis ya, sulit menangis. Hati yang keras itu meskipun dipaksa nangis malah pusing kadang. Kepalanya pusing. Karena dosanya sudah saking banyaknya. Ya, harus perbanyak istighfar terlebih dahulu ya kawan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tadi sedikit mukadimah cerita ya mengenai muraqabah. At-tahalli, penulis mengatakan rahimahullahu taala, at-tahalli bidawamil muraqabati lillahi taala fis sirri wal alan. Engkau berhiaslah dengan sifat muraqabah. Engkau wahai para penuntut ilmu berhiaslah dengan sifat muraqabah. Sifat selalu merasa diawasi oleh Allah. Fisirri wal alan, baik dalam kesendirian maupun dalam keramaian. Sa'iron ila rabbika bainal khaufi war roja. Engkau berjalanlah menuju Tuhanmu, menuju Allah Subhanahu wa taala, bainar roja'i bainal khaufi war roja'i. Engkau menuju Allah dengan membawa rasa takut dan rasa harap. Ya. Menuju kepada Allah Subhanahu wa taala di sini maksudnya adalah dalam masalah ibadah. Ya, ketika kita menuju kepada Allah, kita ingin berjumpa dengan Allah, maka harus apa ya kawan? Beribadah yang benar. Dan dalam ibadah itu harus ada al-khauf. Khauf itu apa? Takut. Warroja dan harap. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dalil yang menunjukkan kita harus khauf, harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran. Allah berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni." Janganlah kalian takut kepada mereka, para setan. Jangan kalian takut kepada para setan. Khauf, ya, pakai takut. Fala takhafuhum wa khafuni. Tapi kalian takutlah kepadaku. Ya. In kuntum mu'minin, jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Ini dalil yang menunjukkan al-khauf dalam ibadah. Terus Ustadz, dalil yang menunjukkan ar-roja. Surat apa? Di surat yang sering antum baca setiap hari Jumat. Surat apa? Al-Kahfi. Ayat terakhir bagaimana?
Faman kana yarju liqa'a rabbih, yarju, roja yarju. Barang siapa yang berharap bisa berjumpa dengan Tuhannya. Kita ingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, maka jangan berbuat syirik, ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia mengamalkan amal soleh, ya. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan satu apapun. Ini dalil yang menunjukkan khauf dan roja. Ada juga dalil lain yang menunjukkan langsung khauf dan roja sama-sama langsung disebutkan dalam satu ayat di surat Al-Anbiya ayat ke-90, ya. Di surat Al-Anbiya ayat ke-90. Nah, sebelum ayat 90 dari surat Al-Anbiya ini, ikhwan, di situ Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisah para nabi. Allah sebutkan kisahnya Nabi Sulaiman, kisahnya Nabi Lut, kisahnya Nabi Muhammad, kisahnya Nabi Ibrahim, kisahnya Nabi Nuh, kisahnya Nabi Ayyub, kisahnya Nabi Zakaria, ya, Nabi Yunus, Nabi, ya, semuanya Nabi disebutkan, ya. Antum bisa lihat ayat sebelum ayat ke-90 dari surat Al-Anbiya. Namanya juga surat apa? Al-Anbiya, para nabi. Ya, jadi kisah-kisah nabi di situ. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, mensifati para nabi itu kalau berdoa kepada Allah pasti mereka merasa takut dan harap. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka para nabi itu yang disebutkan sebelumnya di ayat-ayat sebelumnya. Sesungguhnya mereka para nabi itu yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaban. Dan mereka para nabi adalah orang-orang yang berdoa kepada kami secara penuh harap, dan mereka juga berdoa penuh dengan rasa takut. Nah, penuh dengan rasa takut. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya ibadah itu harus ada khauf, ada roja. Kemudian penulis mengatakan fa innahuma lil muslimi kal janahaini lit ta'ir. Karena sesungguhnya sifat roja dan sifat khauf keduanya ini, yaitu rasa takut dan rasa harap, kalau berada di diri seorang muslim itu seperti sayap seekor burung. Ya, seperti apa? Sayap seekor burung. Kalau misalnya burung sayapnya cuma satu, bisa terbang nggak, ikhwan? Nggak bisa. Seorang muslim ketika mengarungi kehidupan ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus menyeimbangkan antara roja dan khauf. Ya, karena kalau tidak seperti itu hidupnya pasti akan jomplang. Jomplang itu apa? Enggak seimbang, kacau. Nah, barakallahu fiik. Fadal. Terus fa'aqbil. Fa'aqbil 'ala Allah bi kulliyatik wal yamtali qalbuka bi mahabbatihi wa lisanuka bi dzikrih wal istibsyari wal farahi was sururi bi ahkamihi wa hikamihi subhanahu. Jazakallahu khair. Kemudian beliau penulis rahimahullahu taala mengatakan fa'aqbil 'ala Allahi bi kulliyatika. Hadapkanlah dirimu, ya. Hadapkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala bikulliyatika, secara totalitas. Jadi enggak setengah-setengah, enggak prasmanan. Prasmanan itu apa? Yang jikot sekepenake dewek.
nyong pengen singgie ora lah. Singgie ora lah. Kalau beribadah kepada Allah itu totalitas, tidak setengah-setengah. Ya. Salat 5 waktu lah mending salat maghrib bae lah. Isyane ora. Loh kenang apa? Isya kesel kok ngantuk 4 rakaat maning. Maghrib 3 rakaat, lebih sepetil. Apa maning subuh. Ya. Mending sing sepetil bae. Ini tidak totalitas, ya. Kita harus menghadapkan diri kita kepada Allah secara totalitas. Berkurban hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berkurban tidak totalitas, dia peruntukkan kepada Allah dan kepada selain Allah. Kepada si penunggu ini, penunggu itu, subhanallah. Ini tidak totalitas. Ya. Hadapkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Wal yamtali qalbaka bimahabbatihi, dan penuhilah hatimu dengan rasa cinta yang banyak. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Walisanuka bidzikrihi, awalisanaka bidzikrihi, dan penuhilah lisanmu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal istibsyari wal farahi was sururi bi ahkamihi wa hikamihi subhanahu wa ta'ala. Jadi Syekh Bakar memerintahkan kepada kita untuk apa yang pertama? Penuhi hati kita dengan rasa cinta kepada Allah. Yang kedua, penuhi lisan kita dengan zikir kepada Allah. Dan yang ketiga, kita harus gembira, kita harus ceria, kita harus bahagia dengan hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Dengan hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dan hikmah di balik itu semua. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suatu perintah, ikhwan, di baliknya pasti ada apa? Ada hikmahnya. Hikmah itu apa sih? Pelajaran, ya. Pelajaran. Apa di antara contoh hikmah yang Allah syariatkan dan itu ada manfaat untuk kita? Apa contohnya, ya kan? Menjilati sisa makanan di jemari. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Ada apa? Berkah, iya ada berkah. Berkah itu kan sesuatu yang gak kelihatan. Yang kelihatan, hisiahnya apa? Hikmah yang kelihatan. Ada apa? Bersih? Ya bersih, benar. Tapi kan kalau orang awam melihat kan jijik ya. Nah, hikmah yang diketahui oleh kedokteran apa ya, kawan? Ternyata, antum belum ada yang tahu? Masa. Ternyata kata kedokteran dalam kesehatan itu orang yang menjilati sisa makanan di jemari atau makan dengan jemari itu, di situ ada bakteri baik, ya. Ada enzim yang akan membantu pencernaan makanan di dalam perut sehingga nuwun sewu nya itu enggak susah. Ya, sini yang antum yang sering makan pakai jari, alhamdulillah mok BAB ini lancar. Ya. Bahkan setiap pergantian jam guru masuk, Afwan Ustaz dari kamar mandi ngapain BAB. Guru masuk lagi telat lagi, Afwan Ustaz apa BAB. Lancar alhamdulillah. Ya, tapi lancarnya orang ngasih orang kebangetan ya. Kalau kebangetan ya berarti lagi sakit itu. Sudah isya yuk kan? Nah, ini pembahasan kita mengenai dawamul muraqabah. Fadal, azan, muadzin. Mana muadzinnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Kita masuk ke pertanyaan ikhwan. Kita jawab sesuai tema dan yang mungkin bisa dijawab ya. Yang pertama. Bismillah. Afwan, pertanyaan di luar tema. Afwan Ustaz, apa hukumnya menggunakan behel sukron? Apa hukumnya menggunakan behel? Tergantung niatnya. Kalau memang untuk merapikan giginya, tidak mengapa. Ini tidak merubah apa yang Allah tentukan, tidak ya. Merapikan itu enggak apa-apa, biar kelihatan indah. Para ulama membolehkan ini dengan dalil sesungguhnya Allah itu menyukai yang indah-indah, ya. Sesungguhnya Allah itu menyukai yang indah-indah, maka enggak apa-apa. Tapi nek niat ya. Nah ini, nggo keren-kerenan ben keton wong sugih. Biasanya kan ada yang kayak gitu. Dulu di zaman anak SD, SMP, Juan, orang yang pakai behel itu terkenal orang yang kaya gitu. Nah ini tergantung niatnya. Kalau untuk merapikan saja, maka tidak mengapa. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Afwan Ustaz, ana mau nanya, jika nangisnya karena orang tua dengan menyebut nama Allah, atau agak menangis karena Allah juga itu gimana Ustaz? Yang pertama, antum ingat orang tuanya kenapa? Ya, kalau ingat orang tuanya misal karena antum ada dosa, pernah berbuat dosa kepada orang tua sehingga antum kemudian teringat, membuat antum istighfar,
maka tidak mengapa. Ya, maka tidak mengapa. Agak menangis karena Allah nggak apa-apa Ustaz. Ya nggak apa-apa. Daripada nggak nangis sama sekali. Ya. Dan orang yang menangis itu, ikhwan, mendapatkan keutamaan. Ya. Mendapatkan keutamaan. Apa itu keutamaannya? Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekhul Albani, beliau bersabda, "Ainani la tamussuhuman nar." Ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Apa itu? Yang pertama kata beliau, ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Dan mata yang berjaga-jaga di medan perang, di perbatasan-perbatasan perang, di jihad ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tirmidzi dinilai sahih oleh Syekhul Albani. Inilah mata yang tidak akan tersentuh oleh neraka. Ya. Maka ya nggak apa-apa yang seperti ini. Terus, dan gimana caranya Ustadz untuk takut kepada Allah? Dan gimana caranya agar tidak banyak bercanda atau tertawa? Ini gimana biar enggak banyak bercanda? Gimana caranya? Antum tahu? Antum tahu? Antum tahu? Antum tahu gimana caranya biar enggak bercanda? Gimana caranya, ikhwan? Ya mungkin caranya bisa mengingat-ingat ya, bahwasanya orang yang suka bercanda itu mengeraskan hati. Nanti ada pembahasannya di sini. Pembahasan tentang sudah seharusnya seorang penuntut ilmu itu menjaga kewibawaannya. Ya. Di antara kewibawaannya apa? Enggak suka bercanda. Melakukan hal-hal konyol di majelis. Ini nanti ada pembahasannya, siap-siap saja kita kesindir. Ya, siap-siap saja. Ini buku bagus ya kan. Ada pembahasan tentang perbuatan-perbuatan yang sudah seharusnya dijauhi oleh penuntut ilmu. Kemudian hal-hal yang sepele kayaknya dilakukan itu enggak apa-apa, tapi sama penuntut ilmu itu enggak layak. Nanti ada pembahasannya. Ada juga pembahasan tentang masalah kitab-kitab yang direkomendasikan. Ini tadi ada yang tanya mengenai kitab-kitab yang direkomendasikan Ustadz. Ya. Nanti ada pembahasannya ya di sini khusus beliau. Jadi nanti dibawakan akidah itu kitabnya apa saja, fikih apa saja, tarikh apa saja. Ya. Nanti disebutkan di situ. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya. Waalaikumsalam. Kasih saran ke orang yang suka ngejekin sok alim ke kita ketika kita sholat sunnah, duha, dan sholat malam. Ya itu biarkan saja. Ya. Anggap saja itu adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengangkat derajat antum. Dan bagi antum yang mencela, yang mengejek teman antum sholat sunnah, sholat malam, apa manfaatnya? Ya, antum hanya akan mendapatkan kerugian di dunia dan akhirat. Apa Ustaz, Anda mau nanya? Apa hukumnya pakai sandal sebelah-sebelah? Contohnya anak pakai sandal satu, satunya lagi nyeker. Dosa. Ya, ada pembahasannya di Kitabul Jami, karyanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di Kitabul Jami ada pembahasannya, ikhwan. Di Kitabul Libas kalau nggak salah. Adab memakai pakaian, fashion. Disebutkan di situ. Baju, celana, sandal pun. Ya. Terus gimana Ustadz kalau misalnya di tengah-tengah sandalnya pedot? Kita tetap pakai sandal apa enggak? Satunya pedot diambil, satunya dipakai. Tetap harus diambil dua-duanya. Ya, itu diantara aturannya. Antum bisa baca, ada terjemahannya itu kan, Kitabul Jami. Ya, jadi itu pembahasan terakhir yang ada di dalam kitab Bulughul Maram. Ya, namanya Kitabul Jami. Apa Ustadz, Ana tanya di luar tema, apakah boleh mendakwahkan orang tua yang berbeda agama melalui video tentang Islam atau perjalanan Nabi sambil dijelaskan videonya? Tolong jawab Ustadz, syukron. Ya ini bagus ya, dijelaskan secara
seperti itu nggak apa-apa. Dan lebih aman seperti itu biasanya. Kalau kita yang ngomong kadang salah ucap, ya, nggak apa-apa. Bismillah, assalamualaikum, bismillah, waalaikumsalam. Ustadz mau nanya, Afan kalau nggak nyambung materi, apa hukum membunuh laron? Apa hukumnya? Jika memang mengganggu maka tidak mengapa. Ya. Misalnya nih laron di sini kuping, antum gimana ngeluarinnya? Masuk sini, apakah keluar gitu? Apa langsung ruwak gitu? Diambil mati ya udah karena mengganggu. Ya. Kalau mengganggu itu nggak apa-apa. Dan apa yang tadi Ustadz bilang kayak dulu ceritain Ustadz, syukron. Penasaran ya? Tentang kemarin yang diceritain atau tahun lalu itu maksudnya adalah waktu itu pernah kita ngisi kajian kedatangan tamu. Tamu apa itu Ustadz? Tamu laron. Kemudian kajiannya pun dihentikan gitu ya. Kajiannya dihentikan karena saking banyaknya laron, pematerinya nggak fokus, apalagi jamaahnya ya, sehingga satu-satunya jalan ya dihentikan. Nah ini tadi banyak laron alhamdulillah sudah pergi alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.